Assalamualaikum pemirsa. Berjumpa lagi bersama kami di Bibib TV, terpenting mengabarkan. Pemirsa, akhir-akhir ini ramai berita yang mengabarkan Kiai Haji Idrus Romli yang dengan mudahnya mensahihkan nasab Ba'alawi tanpa kaidah-kaidah ilmiah yang memadai. Tentu saja tindakan gegabah dan tak ilmiah ini direspon oleh kiai-kiai, ustadz, dan gus-gus para penafi nasab yang merasa geram atau kecewa dengan menurunnya kualitas keilmiahan dan kehati-hatian Kiai Haji Idrus Romli yang selama ini dikagumi sebagai singa aswaja dan ahli perdebatan berbasis ilmiah melawan Wahabi. Berikut keberatan atau sanggahan Kiai Haji Imaduddin atas kajian sembrono dari Kiai Haji Idrus Romli tersebut, berjudul Kiai Idrus Romli masih level pembaca dan taklid buta. Nasab Ba'alawi adalah nasab yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketidakjelasan dan ketidaksohihannya bisa ditinjau dari berbagai aspek dan perspektif. Cara meninjaunya bisa dilakukan oleh orang-orang yang akrab dengan istilah metodologi penelitian. Istilah ini sangat akrab di dunia pendidikan. Sumber-sumber nasab Ba'alawi diperoleh melalui penelusuran kitab-kitab nasab dan manuskrip berbahasa Arab gundul atau tanpa harokat. Kitab-kitab tersebut diinventarisir dari mulai abad ketiga sampai ke abad 9 Hijriah. Oleh karena itu, metode yang digunakan haruslah mengacu pada metode ilmiah tersebut. Metode ini biasa didapatkan di dunia kampus atau perkuliahan strata 1, strata 2 atau S3. Tanpa kemampuan membaca dan menganalisis kitab-kitab berbahasa Arab gundul tersebut, seseorang tidak bisa meneliti perihal nasab Ba'alawi dengan sempurna. Dua kemampuan itu harus terintegrasi dengan baik. Seseorang yang hanya bisa membaca tulisan berbahasa Arab gundul, tapi tidak pernah mengenyam bangku kuliah dan mengetahui metode penelitian atau belajar metodologi penelitian, akan sulit untuk mampu menganalisa dan menghipotesa nasab Ba'alawi, apakah ia nasab yang valid ataukah bukan. Kiai Idrus Romli dalam sebuah publikasinya di channel YouTube menyatakan bahwa nasab Ba'alawi adalah nasab yang sahih karena telah terdapat di dalam sebuah kitab yang berjudul Tabaqatul Khawas, karya Ahmad Al-Zurji Al-Zabidi, wafat tahun 893 Hijriah. Kesimpulan ini dia berikan tanpa menggunakan metodologi yang jelas. Ia hanya bermodalkan membaca sebuah kitab, lalu ia menyatakan bahwa berita yang ada di dalam kitab itu sahih. Itu jelas kesimpulan yang tidak ilmiah dan jauh dari metode ilmiah pelajar manapun. Kiai Idrus Romli memang seorang pembaca yang baik, tetapi ia belum masuk ke dalam kategori al-bahith, peneliti. Yang demikian itu dapat dilihat dari mudahnya ia menerima sebuah berita yang ada dalam suatu kitab lalu dipercaya dan diyakini. Metode penelitian ilmiah tak hanya milik dunia kampus formal. Metode serupa ditemukan juga dalam dunia keilmuan Islam lainnya berupa pondok pesantren. Di dalam dunia pesantren sebenarnya ada piranti dalam hasanah kitab kuning yang mempunyai fungsi yang sama dengan metode penelitian ala kampus, yaitu metode meneliti sebuah kesahihan riwayat, yaitu ilmu hadis diroyah. Dalam ilmu hadis diroyah misalnya dipelajari tentang bab al-wijadah, yaitu ketika kita menemukan sebuah berita dalam sebuah kitab, maka kita tidak boleh langsung mempercayai isi kitab itu, kecuali setelah melakukan langkah-langkah tertentu yang meyakinkan kita bahwa berita itu benar dan sahih. Sepertinya Kiai Idrus Romli selain belum memahami teori al-wijadah dalam ilmu hadis diroyah, ia juga belum memahami teori muttasil wa munqati, riwayat yang tersambung dan riwayat yang terputus ketika membaca kitab Tabaqatul Khawas. Ia juga tidak memahami teori ma'rifat al-tawarikh. Dalam disiplin ilmu yang sama tentang sejarah setiap perawi, dari pemahaman tentang teori itu, kita akan memahami pula pentingnya mengetahui rentang jarak tahun antara tahun kapan kitab itu ditulis dan kapan berita itu terjadi. Seperti kita ketahui, kitab yang dibaca Kiai Haji Idrus Romli itu adalah kitab abad ke-9 Hijriah.
sedangkan hidupnya Ahmad bin Isa adalah abad ketiga Hijriah. Jaraknya yaitu 600 tahun. Lalu, dari kitab apa As-Surji mendapatkan informasi bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah? Inilah jalan buntu dan tidak sesuai kaidah ilmiah. Sudah selayaknya dengan reputasi Kiai Haji Idrus Romli selama ini, hendaklah ia membaca buku-buku tentang metodologi penelitian, apalagi yang khusus tentang metodologi penelitian sejarah. Jika enggan membaca buku-buku modern, bacalah kitab-kitab ilmu hadis tiroyah, terutama tentang teori al-wijadah, mutasil wa munqati, dan teori ma'rifat at-tawarikh. Jika telah memahami itu semua, baru disilahkan meneliti nasab Ba'alawi. Jika sudah memenuhi aspek di atas, kami yakin kesimpulan Kiai Haji Idrus Romli pada akhirnya akan sama dengan kami, yaitu bahwa nasab Ba'alawi adalah nasab yang batal dan sama sekali tidak tersambung kepada nasab Nabi Muhammad SAW. Dan jika telah mengetahui tentang batalnya nasab Ba'alawi dan bahwa para Ba'alawi seperti bin Yahya, bin Syihab, bin Semit, As-Segaf dan sebagainya itu bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, Kiai Haji Idrus Romli bisa menelaah dan membaca kembali hadis Imam Bukhari berikut ini. Inna min azamil faro ayyadda'iya rajul ila ghairi abih. Sesungguhnya termasuk yang paling besar kedustaannya adalah seseorang yang mengaku ayah bukan kepada ayah kandungnya. Ubaidillah itu bukanlah keturunan atau anak Ahmad bin Isa. Kitab Nasab abad ke-5 sampai dengan abad ke-9 menyebutkannya demikian. Maka membela Ubaidillah yang mengaku ayahnya adalah Ahmad adalah membela sebuah kedustaan, bahkan termasuk paling besarnya kedustaan. Berarti itu adalah dosa besar. Lalu bagaimana hukum orang yang membelanya? Tentu ketika dia tahu bahwa itu suatu dosa, lalu ia tetap membelanya, maka ia pun termasuk dalam kategori at-ta'awun alal ismi, saling membantu dalam berbuat dosa. Jika Kiai Haji Idrus Romli masih penasaran membela nasab Ba'alawi, tentu dengan ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan, silahkan jawab 3 saja pertanyaan dari kami. Pertama, adakah kitab abad ke-3 sampai dengan abad ke-8 Hijriah yang menyebutkan Ahmad bin Isa tinggal di Basro? Kedua, adakah kitab abad ke-3 sampai dengan abad ke-8 Hijriah yang menyebutkan Ahmad bin Isa pindah ke Hadramaut? Yang ketiga, adakah kitab abad ke-3 sampai dengan abad ke-8 Hijriah yang menyebutkan bahwa ia mempunyai anak bernama Ubaidillah? Jika ditemukan referensi yang memadai sesuai kaidah-kaidah ilmiah, maka kami akan mengakuinya dan membenarkannya. Itulah sanggahan yang diberikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani terhadap Kiai Haji Idrus Romli. Demikian Bibit TV mengabarkan.